Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah kalian bahwa sebelum turunnya surah Al-Qadr, para sahabat merasa iri kepada umat terdahulu. Mereka mendengar kisah seorang hamba Allah yang beribadah siang dan malam selama 1000 bulan tanpa berhenti. Itulah Samun Al-Ghazi, seorang nabi atau wali dari Bani Israel yang terkenal karena kekuatan dan kesolehannya. Samun Al-Ghazi hidup pada masa sebelum Nabi Daud alaihi salam. Ia dikenal sebagai lelaki soleh yang sejak muda berjuang menegakkan agama Allah. Allah menganugerahkan padanya kekuatan luar biasa. Konon ia mampu mengangkat pintu gerbang kota sendirian dan tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Namun, kekuatan itu bukan berasal dari tubuhnya semata, melainkan dari iman dan ketaatannya kepada Allah. Setiap malam ia beribadah dan setiap siang ia berperang di jalan Allah. Tak pernah sekalipun ia meninggalkan jihad selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lamanya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini kepada para sahabat. Beliau bersabda, ada seorang lelaki dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah sepanjang malam dan berjihad di siang hari selama 1000 bulan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Para sahabat pun kagum, sekaligus sedih. Mereka merasa mustahil bisa beribadah selama itu. Lalu Allah menurunkan wahyu sebagai hiburan dan karunia bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Quran Surah Al-Qadr ayat 3, yang artinya satu malam ibadah di bulan Ramadan bisa menyamai pahala ibadah Nabi Samun selama 83 tahun lebih. Namun, sebagaimana semua nabi dan orang soleh, Samun pun diuji. Musuh-musuhnya merasa tak mampu mengalahkannya, hingga mereka memanfaatkan kelemahan manusiawi, cinta dan kepercayaan. Seorang wanita yang sangat dicintainya didekati oleh para pemimpin kafir. Mereka membujuknya agar mencari tahu dari mana asal kekuatan Samun. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya tergoda oleh tipu daya dunia. Saat Samun tidur, wanita itu memotong rambutnya yang menjadi simbol kekuatan atas izin Allah. Maka kekuatannya pun hilang. Ia ditangkap dan disiksa oleh musuhnya. Namun Samun tidak berhenti berdoa. Dalam penyesalan dan air mata, ia berdoa kepada Allah agar dikembalikan kekuatannya untuk sekali terakhir, agar ia dapat menghancurkan kezoliman. Allah pun mengabulkan doanya. Samun menarik pilar besar istana tempat berkumpulnya para penyembah berhala, dan dengan izin Allah, bangunan itu runtuh menimpa mereka semua, termasuk dirinya. Ia wafat dalam keadaan syahid dengan akhir yang mulia. Sahabat beriman, dari kisah ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari otot, tapi dari ketaatan kepada Allah. Samun kuat bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya yang penuh iman dan pengorbanan. Dan karena amalnya, Allah menghadiahkan kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sungguh Allah tidak melihat seberapa besar tubuh kita, tapi seberapa ikhlas hati kita dalam berjuang di jalannya. Semoga kisah Nabi Samun Al-Ghazi ini menguatkan iman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.